مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup ya, untuk memperbaiki diri kita, menambah amaliyah sholihah kita, sekaligus untuk bertobat kita kepada Allah atas kesalahan dan kekurangan kita. Bahkan kita diberikan oleh Allah kemampuan serta kemauan bisa bangun, bisa melangkahkan kaki kita datang dan hadir untuk salat subuh berjamaah, kemudian menunggu sampai syuruk nanti di majelis zikir, di majelis ilmu. Dan ini pahalanya, fadilahnya sebanding dengan haji nanti atau umroh ya. Kita berzikir, tidak beranjak dari tempat sholat kita sampai terbitnya matahari atau syuruk nanti, insyaallah. Bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dan terus Allah limpah curahkan pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba' tabi'in, termasuk kepada kita, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pembicaraan kita pada pagi hari ini tidak jauh tema kita dengan kondisi, dengan keadaan ya, yang ada pada hari ini, yang kita maklum dan kita ketahui semua ya. Hari ini kita berada di hitungan bulan ke-8 di tahun Masehi. Tentunya berkenaan dengan bulan di mana kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Meskipun secara hijriah ya 1445 hijriah kita berada di bulan Muharram, di penghujung. Sekarang sudah memasuki tanggal 27 ya kalau tidak salah ya. Rebo-rebo, Kamis, Jumaah, Sabtu, Ahad, Senin 20, kemudian sekarang Ahad 27 ya. 27 di bulan Muharram. Tetapi dua-duanya memiliki korelasi yang hampir mirip. Kalau bangsa Indonesia merdeka itu di bulan Agustus, sedangkan umat Islam dulu, wabil khusus sahabat, menetapkan tahun kalender Islam itu diawali dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan di mana hijrah itu menjadi tolak ukur ya, menjadi pijakan penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia, atau bangkitnya Islam untuk menguasai dari segala aspek bidang keilmuan. Itu sejak hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yathrib, atau dalam kata lain bisa diartikan juga memiliki kemerdekaan yang hakiki, sebab mereka di Mekah, di Arab Saudi, di Mekah ya, mereka mendapatkan penindasan, mendapatkan embargo ya secara ekonomi, kemudian juga penindasan secara fisik, teror juga secara fisik ya. Kalau kita lihat sejarah-sejarahnya itu sampai Makkah itu dipagar ya, supaya orang-orang Makkah atau Rasulullah SAW dengan para keluarganya itu tidak bisa keluar, baik menjual dagangannya ataupun dia mendapatkan harta belian dari luar. Itu kan embargo yang luar biasa diantaranya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita lihat, kita huraikan
di pagi hari ini berkenaan dengan tematik kita adalah tentang kemerdekaan. Menurut pandangan Al-Quran, serta nanti apa saja yang kemerdekaan apa saja dalam pandangan Islam, kemudian juga ayat-ayat apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Kemerdekaan sebetulnya kita jujur, Al-Quran tidak membicarakan kemerdekaan atas suatu bangsa. Al-Quran tidak berbicara tentang kemerdekaan sebuah bangsa atau negara. Sebab istilah bangsa atau negara itu muncul jauh setelah zaman atau kurunnya Rasulullah SAW. Itu baru muncul zaman ketika itu yang Bonaparte itu apa awal kalimat awalnya Pak? Siapa? Napoleon Bonaparte ketika mendirikan negara Mesir. Kalau yang saya baca sejarah itu, jadi barulah muncul istilah bangsa-bangsa dan negara. Ya, dulunya kan hanya suku-suku kecil saja, kerajaan-kerajaan kecil kan begitu. Dengan Sunda saja mungkin ada berapa kerajaan kan ibaratnya, ada Galuh, kan, Siaumis, Sumedang Larang, ya Sunda, Pajajaran kan dan lain sebagainya. Itu belum satu ikatan sebuah negara atau bangsa yang sifatnya seperti sekarang. Sehingga itu baru sebetulnya. Tetapi kita harus akui ya, kita harus akui kemerdekaan setiap individu, kemerdekaan setiap diri ya, seseorang atau individu dalam hal ini Pak Agus, itu memberikan dampak kepada kemerdekaan sebuah negara atau bangsa. Artinya apa? Islam meskipun tidak berbicara atau Quran tidak menguraikan secara khusus atas akan kemerdekaan sebuah bangsa, tetapi Islam berbicara tentang kemerdekaan setiap individu atau akan setiap diri manusia. Jadi membahas kemerdekaan setiap individu. Berarti kalau setiap individunya sudah merdeka, mendapatkan sebuah kemerdekaan, maka ini sangat memberikan dampak positif atau berpengaruh kepada sebuah bangsa atau negara. Sebaliknya, kemerdekaan sebuah bangsa atau negara ini adalah anugerah bagi setiap individunya, kan begitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Karena negara itu atau bangsa itu adalah himpunan dari beberapa warga atau masyarakat, kan begitu. Tidak akan ada sebuah negara atau bangsa kalau di dalamnya tidak ada masyarakat, kalau di dalamnya tidak ada individu-individu, kan begitu. Sehingga meskipun secara langsung tidak menyebutkan kemerdekaan bangsa, tetapi secara tidak langsung ya atau mungkin tersirat ibaratnya, nah itu Islam atau Al-Quran berbicara tentang kemerdekaan sebuah bangsa atau negara. Meskipun istilah bangsa dan negara itu dikenal jauh setelah datangnya Islam atau setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mulai dikenal dari sejak zaman Napoleon Bonaparte ketika kemerdekaan sebuah bangsa waktu itu bangsa Mesir. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, di antaranya misalkan kita lihat Al-Quran yang surah yang kelima. Ya. Surah kelima itu surah apa? Yang pertama surah apa kira-kira? Yang pertama surah apa? Al-Fatihah. Nah ini kadang kita terjebaknya Al-Baqarah. Surah yang pertama apa? Al-Fatihah Pak, surah yang pertama itu. Maka Al-Fatihah itu pembuka. Al-Fatihah apa? Bahasa lain daripada Al-Fatihah, Ummul Quran ya, atau Ummul Kitab. Jadi ibunya Al-Quran, induknya kitab. Sehingga Al-Fatihah itu mencakup isi seluruh Al-Quran. Makanya keutamaan Al-Fatihah sudah saya share waktu itu ya di grup ya. Jadi bagi yang masih mempertanyakan tentang Al-Fatihah itu jelas sekali ya. Al-Fatihah itu sudah diterima ataupun menurut semua mazhab adalah surah yang paling utama berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak dipermasalahkan lagi kenapa minta supaya sehat Al-Fatihah itu kan doa Al-Fatihah itu sudah selesai, tidak perlu dibahas lagi ya. Itu sudah sangat-sangat masyru' disyariatkan. Ya, bahkan juga mengobati dengan air itu ada juga syariatnya ya, membacakan
ruqyah Al-Fatihah lalu diminumkan atau disemburkan gitu. Itu juga ada. Dalam Tibun Nabawi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalkan juga. Bahkan ketika beliau sakit, beliau membaca surah Al-Fatihah dengan tidak dihitung sebanyak-banyaknya, kan begitu. Itu sudah pembahasan bukan baru sebetulnya ya. Hanya kadang mungkin sebahagian kita tidak menemukan dalilnya ataupun pembahasan itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, surah yang kelima Al-Maidah di ayat ke-20 ini kita lihat berkenaan tentang kemerdekaan setiap individu, karena pada waktu itu belum ada bangsa atau negara. Allah coba mengingatkan kepada kaum Nabi Musa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa, dan ketika Allah mengingatkan kepada Musa, qala di sini, dan ketika Musa mengingatkan, maksud saya, qala di sini berkata, tetapi makna lain adalah mengingatkan. Liqaumihi, kepada kaumnya, ketika Musa mengingatkan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Nah, kira-kira kaum Nabi Musa siapa, Pak? Bani Israel. Israel itu ada siapa? Ada keturunan Nabi Yakub. Jadi Israel itu Nabi Yakub sebetulnya. Nama Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Yang bermasalah itu Zionis. Nah, jadi Zionis Israel, artinya Israel yang Zionisnya, yang Yahudnya. Israel yang Muslimnya juga ada gitu. Jadi kita bencinya bukan Israelnya berarti ya, apa? Ya, Zionis Yahudinya atau Zionis Israelnya gitu. Karena yang Muslim juga ada Bani Israel kan di di negara Israel itu. Uzkuru ni'matallahi, wahai kata Nabi Musa, wahai kaumku, uzkuru, ingatlah kalian ni'matallahi, akan nikmat Allah, alaikum, ke atas sekalian. Apa di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum Nabi Musa pada waktu itu? Izja'ala fikum, ketika menjadikan Allah fikum, di antara kalian ya, di antara kamu kalian, ambiya'a, para nabi. Begitu banyak para nabi dari Bani Israel. Banyak, Pak. Dari Nabi Yakub saja kan, itu menjadikan keturunan di antaranya Nabi Harun, Nabi Musa kan. Itu banyak, bahkan Nabi Yusuf gitu kan. Artinya keturunan-keturunan, bahkan juga menantunya kan. Itu para nabi itu banyak. Oleh karenanya mengapa orang Israel itu begitu benci, tidak menerima kenabian Rasulullah? Karena dia berharap nabi terakhir dari Israel, Pak. Ternyata dari bangsa Quraisy, dari Arab. Makanya kesalahan mereka apa? Tidak mengimani, tidak menerima kenabian Nabi Muhammad. Makanya ada seorang pendeta kan dalam sejarah itu, ketika Muhammad kecil kan, dibawa berdagang oleh pamannya Abi Thalib, pendeta itu lebih tahu, kelihatan ada ciri-ciri kenabian. Siapa itu? Kata pendeta itu. Itu anakku. Bohong, itu bukan anakmu. Yang dimaksud Abi Thalib adalah bukan anak kandung maksudnya kan. Karena kalau bapak sudah meninggal, Pak, yang menjadi ayah itu adalah paman atau uwa, Pak. Yang menjadi ayah itu dalam Islam begitu. Ketika sudah tidak ada bapak, maka abukum adalah paman atau uwa. Bapak dalam hal ini untuk mengurus, ya, itu paman dan uwanya. Ketika ayahnya sudah tidak ada, makanya Abi Thalib itu menjadi pengganti ya Abdullah atau bapaknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan heran kalau katanya itu Nabi Muhammad ada hadis mengatakan bapakku di neraka kan gitu. Itu bukan bapak kandung, bukan Abdullah, Pak. Kata dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan teman-teman kita di yang lain kan di sebelah. Itu maksudnya bukan Abdullah, tetapi pamannya. Termasuk juga Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat berhala, masuk neraka. Itu bukan bapak kandungnya, tapi adalah bapak saudara, itu paman. Nah, itu Al-Qur'an kadang menyebutnya begitu. Abi di situ tidak selalu abi bapak kandung. Nah, itu dalam pemahaman tafsir ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Rasulullah SAW itu terjaga dari kesucian, ya, baik keturunan ke bawahnya ataupun ke atasnya. Itu dari rahim-rahim yang suci. Itu sudah Allah tentukan demikian. Termasuk kan Nabi Ibrahim kan itu juga keturunannya ke sana. Jadi moyangnya, ya moyangnya Nabi Ibrahim itu.
memiliki anak kan, Ishak dan Ismail. Rasulullah dari Ismail kan, sedangkan Nabi Isa dari Ishak kan begitu. Nah kita lanjutkan. Ketika Musa mengingatkan kepada kaumnya, izja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan di antara kalian para nabi, banyak para nabi dari Israel. Nikmat bukan kira-kira? Nikmat bagi bangsa Bani Israel. Kemudian yang kedua apa? Wa ja'alakum muluka. Nah, kalau tidak percaya Bapak lihat di Quran terjemahan, Pak. Wa ja'alakum, dan Allah telah menjadikan kalian, siapa kalian di sini? Bani Israel, muluka. Muluka secara harfiah terpisah, mulkun itu artinya apa? Raja. Malik raja, mulkun kerajaan. Tetapi kita lihat di Al-Quran terjemahan semua para ulama tafsir ya, termasuk juga Rashid Ridho misalkan dalam tafsirnya Al-Manar misalkan, beliau mengartikan atau para ulama pun mengartikan termasuk di Quran terjemahan Departemen Agama, muluka itu diartikan orang-orang merdeka. Gak percaya coba buka Quran terjemahan. Padahal secara harfiah terpisah, mulukan itu kerajaan artinya. Atau Malik adalah raja. Jadi Nabi Musa ingin mengingatkan kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika Allah menjadikan di antara kalian para nabi, satu, wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kalian muluka, merdeka. Nah, ini yang ayat ini yang ada kalimah berbicara tentang merdeka. Ini bukan cocok logi, Pak. Kan ini udah viral sekarang mencari amal dalil untuk mengamalkan atau nyari-nyari dalil gitu. Enggak, ini memang fakta. Muluka itu diterjemahkan oleh para ahli bahasa itu sebagai merdeka dalam ayat ke-20 surah ke-5 Al-Maidah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tentu merdeka kira-kira dari apa? Yuk kita belajar sedikit juga mereview sejarah. Kira-kira merdeka dari siapa? Zaman Nabi Musa. Dari penindasan Fir'aun. Dari penindasan siapa? Fir'aun. Kan Fir'aun itu Pak, jangankan, Masya Allah, luar biasa tuh kejahatan Fir'aun itu kalau kita baca sejarahnya. Bahkan dia mengatakan anak rabbukumul a'la, itu yang paling tinggi kesombongan dia itu. Gak ada manusia sesombong-sombongnya manusia. Dia mengatakan anak rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Anak rabbukumul a'la. Payahnya ditelelapkan karena cai kan, payah gitu. Padahal dia pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Saking tidak maunya ada pesaing, setiap bayi laki-laki dibunuh, Pak. Sebab dia beranggapan hidupnya akan selamanya, tidak mau ada pesaing. Seorang laki-laki ya. Ternyata Allah punya rencana lain, laki-laki yang membunuh dia atau yang menggeser dia adalah yang dia diurus dari kecil gitu. Yang dia kukut, yang dia besarkan dari kecil. Meskipun ditemukan dari sungai Nil kan, itulah Nabi Musa alaihissalam. Itulah sejarah. Fir'aun ini luar biasa kasarnya, luar biasa bengisnya, luar biasa menindasnya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan, ya, Fir'aun berakhir kerajaannya, maka Musa ingin mengingatkan bahwa kalian pernah dijajah, pernah ditindas, dan sekarang Allah telah menjadikan kalian muluka. Apa muluka? Adalah merdeka. Merdeka dari penjajahan. Kita merdeka dari apa, Pak? Yang pertama, bangsa Indonesia. Penjajahan kan? Gak ada penyerangan secara senjata. Kita harus akui itu, meskipun secara prinsip mungkin atau secara hakiki itu pembahasan lain. Wah, kita belum merdeka ekonomi, itu pembahasan lain. Tetapi secara penjajahan, mengangkat senjata ataupun penjajah datang ke Indonesia, itu kita sepakati semua. Kita harus sepakat, kita sudah merdeka dalam hal itu. Meskipun dalam hal-hal lain itu kan beda, itu pembahasan lain. Seperti belum merata ekonomi, masih Jawa sentris, ada peribahasa begitu kan. Kemudian belum terasa ke akar bawah atau ke masyarakat kecil, itu pembahasan lain. Tetapi pada prinsipnya dari penjajahan yang berperang dengan senjata atau seperti zaman dulu peperangan, kita sudah merdeka. Dan itu harus kita akui. Sama halnya dengan umat Nabi Musa atau Bani Israel pada waktu itu pun merdeka dari jajahan Fir'aun. Berarti cocok.
Nah, dengan kemerdekaan. Kalau diartikan ini sebagai merdeka, sama halnya merdekanya bangsa kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kalimah muluka? Lalu apa akibatnya dari kemerdekaan? Muluka tadi diartikan sebagai merdeka, dan mengapa apa dampak dari kemerdekaan atau apa seharusnya orang yang merdeka? Kita lihat dalam hadis misalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana lahu baitan, barang siapa yang memiliki rumah, wa khodiman, ya, wa khodiman itu pembantu, Pak. Khodim. Wa khodiman dan pembantu, maka fahuwa malik. Dia adalah raja. Jadi punya rumah, punya pembantu, kata Rasul dia seperti raja. Fahuwa malik. Punya rumah, punya pembantu, itu sudah jadi raja. Fahuwa malik. Dia adalah raja. Nah, malikun di situ diartikan secara harfiah betul, raja. Maknanya apa? Berarti orang yang merdeka, kata para ahli tafsir, orang yang merdeka selain dia harus terbebas, ya. Jadi merdeka itu apa? Kata para ahli tafsir, merdeka itu adalah bebas menguasai diri, Pak. Itu arti merdeka. Mulukan diartikan merdeka, makna daripada merdeka itu apa? Bebas menguasai diri sendiri. Tidak dikungkung, Pak, bebas. Nanti kita jelaskan kebebasan dalam pandangan Islam di akhir. Bebas menguasai dirinya, itu merdeka. Nah, ketika orang yang Rasul menyebutkan orang yang memiliki rumah dan pembantu, fahuwa malik, dia kategorinya sama dengan raja, dia adalah raja. Berarti apa maknanya, Pak? Kalau orang yang merdeka, selain dia bebas dari penjajahan, bebas menguasai dirinya, kategori yang ketiga apa kira-kira? Menurut hadis tadi, sejahtera, Pak. Gitu. Apa, Pak? Sejahtera, Pak. Kan begitu kan? Rasul menyebutkan, mangkana lahu baitan, barang siapa yang memiliki rumah, wa khodiman dan pembantu, fahuwa malik, dia adalah raja. Berarti ciri merdeka itu yang berikutnya apa? Harus sejahtera. Kalau belum sejahtera berarti itu belum merdeka. Kita kan berbicara individu nih. Berbicara kemerdekaan individu, meskipun Al-Quran tidak berbicara menjelaskan kemerdekaan sebuah bangsa atau akan suatu bangsa dan negara, tetapi kan kita harus akui, Pak, bahwa negara dan bangsa itu adalah himpunan, kumpulan setiap individu, setiap masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah merdeka, individunya sudah merdeka, maka akan terjadilah kemerdekaan sebuah bangsa atau negara. Jadi ciri merdeka yang ketiga itu apa? Sejahtera. Sejahtera, Pak. Nah, itu pembahasan lain. Ketika ditanya betulkah Indonesia sudah merdeka, itu pembahasan lain. Ketika misalkan ekonomi belum merata, kesejahteraan belum dirasakan semua kalangan bangsa atau kalangan masyarakat, itu pembahasan lain. Itu perdebatan lain lah gitu dalam hal itu. Nah, pada prinsipnya Islam pun berbicara bahwa di antara orang merdeka itu, karena Rasul menyebutnya orang yang memiliki rumah dan pembantu itu malik, dan kata muluka dalam Al-Maidah ayat ke-20 ini diartikan merdeka, berarti ciri orang merdeka yang berikutnya apa? Sejahtera. Itu pandangan Al-Quran. Nah, meskipun sejahtera itu relatif, Pak. Kan gede besar kecilnya materi yang kita miliki kan sangat relatif itu. Sangat relatif. Di kampung Pak hidup sebulan hanya 500, hanya 1 juta, nggak banyak utang, gaduh sawah, gaduh kebun, nah nih gitu. Orang kan nggak bisa diukur dengan jumlah uang, kan relatif sekali. 10 juta sebulan, 20 juta, pengeluaran sekian belas juta, belum anak sekolah habis, masih kurang, ya kan sama aja. Artinya kan sangat relatif dalam hal ini. Ukurannya ya, tidak bisa ditentukan berapa jumlah besarnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian apakah Islam menjunjung kemerdekaan atau sebaliknya? Kita lihat bukti-buktinya. Pertama, lawan daripada kemerdekaan itu adalah perbudakan atau penghambaan. Ini kalau berbicara individu, Pak. Secara individu. Saya katakan tadi, merdeka itu apa? Bebas menguasai diri sendiri. Memiliki kebebasan menguasai diri, Pak. Baik dalam berpikir, bertindak,
melakukan apa-apa saja yang dia ingin, itu merdeka secara bahasa. Bebas menguasai dirinya masing-masing. Nah sekarang apakah Islam itu menganjurkan atau memfasilitasi kemerdekaan atau sebaliknya? Tentu jawabannya adalah pertama, lawan daripada kemerdekaan adalah perbudakan. Perbudakan itu muncul bukan sejak lahirnya Islam atau sejak Rasulullah SAW hadir diangkat sebagai Nabi dan Rasul, bukan. Perbudakan itu ada di masa jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sudah terjadi perbudakan. Saking melekat dan hebatnya perbudakan pada waktu itu, Pak. Kan hamba itu apa, Pak? Hamba itu atau budak dalam bahasa kita, hamba sahaya. Itu dikategorikan dalam istilah fikih itu dia tidak memiliki harta. Jangankan memiliki harta, dirinya pun milik tuannya. Kebayang nggak, Pak? Ngerinya. Ya kan, jangankan dia memiliki harta, hamba sahaya itu apa? Dirinya pun milik tuannya. Bahkan boleh diperjual belikan. Sehingga dalam istilah fikih ada milkul intifa, ada milkul manfaah, ada milkul raqabah. Kalau milkul raqabah adalah kepemilikan yang boleh diperjualbelikan. Nah, hamba sahaya ini masuk kategori milkul raqabah. Kepemilikan yang bebas diperjualbelikan. Bahkan mohon maaf, kalau hamba sahayanya seorang wanita, itu boleh dilakukan apa sekehendak tuannya, Pak Agus. Bebas, Pak. Kira-kira sesuai gak dengan naluri, dengan fitrah manusia itu? Tidak, Pak. Sedangkan Islam adalah agama yang sesuai dengan sunnatullah, fitrah manusia. Itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi luar biasanya ketika Islam datang, dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, berdasarkan wahyu, di situ sudah terjadi perbudakan, lawan daripada kemerdekaan. Rasulullah atau Islam tidak menghapuskan sekaligus, Pak. Pertanyaannya kenapa tidak sekaligus pada waktu itu? Bahkan Quran turun berangsur. Quran turun kan berangsur-angsur, Pak. Selama orang menyebutnya 23 tahun atau 22 bulan sekian 22 tahun sekian bulan sekian hari kan begitu. Atau tujuannya. Kenapa Islam tidak sekaligus? Para mufasir, para ahli tafsir coba menyoroti, Pak. Memaknai tentang hal ini. Apa kata mereka? Seandainya pada waktu itu ketika Islam datang, lalu perbudakan sekaligus dihapuskan, maka akan terjadi ketimpangan sosial, akan terjadi PHK besar-besaran, Pak. Nah gitu. Makanya sekarang kan tidak sekaligus di PHK, Pak Gus. Ada apa dulu? Kontrak kan gitu kan. Padahal perlahan itu di PHK kan akhirnya. Omnibus Law kan begitu kan. Nah itulah urusan lain itu. Saya tidak akan membahas itu. Itu kalau sekaligus dihapuskan perbudakan akan terjadi PHK besar-besaran. Lalu dengan cara apa Islam membebaskan perbudakan pada waktu itu? Pertama, Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis misalkan, ya, barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, maka Allah akan bebaskan dari neraka. Kira-kira itu, Pak, tujuannya apa? Rasulullah menyampaikan itu. Pangbibita, Pak. Targib. Orang Sunda nyebutnya apa? Pangbibita. Lalu dengan cara apa Islam membebaskan hamba sahaya? Perlahan. Dengan cara apa? Pertama atau yang kedua, Islam membebaskan perbudakan pada waktu itu dengan bolehnya mereka menerima zakat untuk membebaskan dirinya. Dalam surah At-Taubah ayat 60 kan begitu. Salah satu yang berhak menerima zakat adalah hamba sahaya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara kifarat. Orang suami istri yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, maka salah satu kifaratnya apa? Membebaskan hamba sahaya. Tuh, perlahan, Pak. Perlahan. Lalu dengan cara apa? Dengan kifarat qatlu khoto. Membunuh dengan tidak sengaja. Kalau membunuh dengan sengaja, itu kan dibunuh lagi. Qatlul amdi dalam istilah fikih itu, membunuh dengan sengaja. Qatlu sibhil amdi, membunuh seperti sengaja, semi sengaja, seperti melempar batu, kena, lalu mati gitu kan. Padahal batu ini tidak membunuh harusnya. Itu kan dengan diat 100 ekor unta misalkan. Kalau dengan tidak sengaja itu memerdekakan hamba sahaya. Atau yang tidak sengaja, yang pembunuhan yang dimaafkan kan diantaranya. Itu membebaskan hamba sahaya. Berarti Islam ingin menghapuskan penghambaan dengan perlahan. Apalagi coba tentang
melanggar sumpah. Kemudian apalagi tentang membebaskan hamba sahaya dalam istilah fikih, zihar. Bersumpah tidak akan menggauli istrinya karena menyamakan istri dengan ibunya. Dalam istilah fikih kan, itu apa kafaratnya apa? Membebaskan hamba sahaya. Berarti Islam bertentangan nilai-nilai Islam dengan penghambaan. Berarti Islam menjunjung nilai-nilai kemerdekaan. Itu jawabannya. Jadi Islam dengan kemerdekaan adalah atau pandangan Islam terhadap kemerdekaan adalah dijunjung dalam pandangan Islam. Atau setiap kita harus merdeka. Pertama, merdeka dari pemikiran yang sekarang viral, Pak. Saya tidak bermaksud mengatakan benar atau salahnya, tetapi kata-katanya itu ada benarnya juga. Secara umum ya, secara umum. Misalkan dia mengatakan, kalau saya harus memuji, berarti saya dilarang menghina. Kan begitu kan? Kalau saya diwajibkan memuji, berarti saya dilarang untuk menghina kan gitu. Tapi kalau saya dilarang untuk diwajibkan menghina, berarti saya dilarang untuk memuji. Menghina dan memuji itu hak saya, merdeka saya kan gitu. Itu kan kalimat kan. Kan begitu, ada seseorang yang mengatakan demikian. Tetapi memang kata para ulama, kebebasan berpikir itu pertama harus sungguh-sungguh, Pak. Yang kedua tanggung jawab, yang ketiga manfaat. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam berpikir itu harus mencakupi 3 hal tadi. Pertama apa? Sungguh-sungguh. Kalau berpikir harus sungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh dalam berpikir, ternyata dalam Islam salah tetap dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Apa namanya dalam Islam itu? Kesungguhan dalam berpikir. Ada yang tahu? Ijtihad. Ijtihad, Pak. Dalam Islam itu kesungguhan berpikir badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bitariqil istinbat minal Qur'an was sunnah. Badlul wus'i itu apa? Mengerahkan segala pemikiran. Itu namanya ijtihad. Ijtihad itu, Pak, salah dapat 1 pahala. Benar dapat 2 pahala. Berarti Islam memberikan wadah untuk kebebasan berpikir. Betul. Tetapi berpikir yang pertama yang sungguh-sungguh. Jangan asal mikir, Pak. Yang kedua apa? Berpikir yang bertanggung jawab. Jadi pertama kesungguhan, kedua bertanggung jawab, ketiga manfaat. Bahkan saking diberikannya kebebasan untuk berpikir, banyak ayat Al-Quran di akhirnya itu la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir. Liulil albab, pelajaran bagi orang yang punya pikiran, Pak. Jadi jangan ragu untuk berpikir. Untuk menentukan sebuah hukum, untuk kalau kita punya dasar, punya kemampuan dalam bidang itu, punya ide, Bapak, sampaikan saja. Bangsa kita itu kadang lemah dengan perasaan. Ketika ada disampaikan ide pemikiran, kita merasa tersinggung, Pak, gitu. Kan biasanya kelemahan kita begitu. Mungkin itulah di antara sebab kenapa begitu kurang maju dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju kan begitu. Mungkin itu kekurangan kita. Karena kita masih ada memegang etika. Padahal etika dengan akhlak itu beda, Pak. Etika itu apa? Etik kesepakatan terhadap sesuatu pada satu tempat, itu etika. Kalau akhlak kan lebih luas lagi. Kalau sekadar etika kan bisa saja tidak sesuai dengan akhlak. Kalau etika itu hanya kesepakatan saja. Nah, kalau akhlak itu tidak. Seperti Ustaz Abdul Somad mencontohkan seorang pramugari, kalau di dalam pesawat termasuk yang kita rasakan, begitu someyah santunnya, senyum, apa yang bisa dibantu, mau minum apa. Turun dari pesawat, ketemu di bandara, cuek, nanya-nanya acan itu, masing-masing lewat sok tinggali kan. Karena dia melakukan di dalam pesawat itu etika saja, etiknya begitu. Kode etik pekerjaannya begitu. Turun di tina pesawat, karena seberapa menit atau 15 menit, ketemu di bandara, di imigrasi, masing-masing cuek. Cinta tadi teh orang teh mere minum gitu kan, nawarkan makan, itu bedanya etika dengan akhlak gitu. Jadi jangan disamakan. Kita nih kadang tergunggung dengan etika yang mungkin lebih memegang itu gitu. Nah, itu padahal Islam memberikan kebebasan berpikir dengan syarat pertama sungguh-sungguh. Berpikir yang sungguh-sungguh, salah pun dapat 1 pahala, benar 2 pahala. Itu namanya apa? Ijtihad kalau dalam hukum. Yang kedua apa? Bertanggung jawab.
ide kita punya ide, kita punya pemikiran, kita punya rencana dengan pemikiran kita, ya kita harus bertanggung jawab atas ide kita itu. Bertanggung jawab. Dan yang ketiga apa? Manfaat. Oke. Terakhir saya ingin menyampaikan, karena ini masih banyak pembahasan, harus dibatasi dulu, sudah jam 5.45. Kemerdekaan bangsa Indonesia secara khusus sekarang. Ini untuk refleksi saja, refleksi. Ya kalau saya huraikan masih ada kemerdekaan bukan hanya berpikir, kemerdekaan berbicara, kemerdekaan beragama, itu kan? Nah, itu ada sekitar 5 jenis-jenis kemerdekaan dalam pandangan Islam. Termasuk juga kemerdekaan beragama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini refleksi bagi kita, renungan bagi kita. Saya tidak bermaksud cocoklogi, Pak, ini ya. Cocoklogi itu istilah-istilah keren anak-anak sekarang kan, kalau ada yang dihubung-hubungkan cocoklogi gitu. Tapi ini juga bisa tidak kebetulan juga ya. Bangsa kita merdeka 17/8 tahun berapa? 45 atau 1945. Atau kita katakan tahun 45 lah yang tertera itu 17/8/45. Saya ingin buka surah ke-8 ya. Surah ke-8 ini dalam Al-Quran surah Al-Anfal ya. Kalau tidak salah ya, surah ke-8 adalah surah Al-Anfal. Nah, ini tidak masuk cocoklogi ya. Surah apa? Al-Anfal. Nah, surah ke-8. Kita lihat ayat ke-17 ya. Surah ke-8 ayat ke-17. Ini hanya renungan saja, refleksi bagi kita tentang hakikat kemerdekaan. Nah, ayat ke-17 ini kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhum bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Kita terjemahkan di ayat ke-17 tentang renungan ya. Kita merdeka itu murni karena perlawanan atau karena kita canggih senjatanya, padahal yang kita lawan adalah bangsa Eropa, bangsa Asia Timur yang atau Asia Jepang yang lebih canggih daripada kita, tapi kita bisa merdeka, bisa mengusir penjajah. Bahkan juga founding father bangsa kita dengan cerdas menempatkan di pembukaan UUD 45 dengan atas berkat rahmat Allah kan begitu. Nah, maka lihat apa kata Allah dalam ini hitobnya memang dalam perang Badar, tapi ini cocoklogi lah dengan kita ya, tanggal 17. Surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, kata Allah. Ya, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Ini renungan, refleksi bagi kita. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Waliyubliyal mu'mina minhu bala'an hasana, dengan kemenangan yang sebaik-baiknya. Sungguh Allah, innallaha sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Cek logika, bambu runcing bagaimana bisa mengalahkan meriam. Ini meriamnya beledug, Pak. Bagus, sanes belina. Gitu kan? Kalah dengan bambu runcing. Berarti apa? Refleksinya apa? Atas berkat rahmat Allah, pertolongan Allah, Pak. Anugerah kemerdekaan kita itu. Orang Malaysia, di Malaysia saya bertanya, kemerdekaannya diberi oleh Inggris, Pak. Makanya perjanjian. Sehingga itu menjadi negara apa? Persemakmuran. Wajar dibangunkan, jembatan dibangunkan. Karena persemakmuran kan bagi hasil gitu kan. Nah, kita kemerdekaannya kan hasil perjuangan. Meskipun setelah merdeka, wallahu alam lah tidak dibicarakan lagi. Kita malah lebih besar gitu kan. Nah, memberinya gitu. Nah, itu kan persemakmuran, bukan hasil pengusiran. Itu ayat ke-17. Sekarang ayat ke-45 kita lihat ya. Nah, ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Dari ayat ke-45, Pak. Nah, ayat ke-45-nya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum ya. Apabila kamu bertemu dengan pasukan ya, fi'atan, pasukan, fi'atan itu fi'ah, pasukan, musuh, maka berteguh hatilah. Fasbutu, berteguh hatilah. Jangan apa namanya? Kebalikan dari tegar itu apa? Goyah. Jangan galau.
Jangan gelisah. Ketika bertemu dengan musuh, tegap. Pas butuh, tegarlah. Wazkurullaha katsira, dan sebutlah Allah. Makanya Bung Tomo, Allahu Akbar, gitu kan? Nah, gitu kan. Apalagi kalau Jenderal Sudirman kan, dia senantiasa menjaga sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Bahkan harus ditandu kan. Bagaimana Cut Nyadin, gitu kan? Bagaimana pejuang-pejuang Kiai Haji Zainal Abidin misalkan, apa? Mustafa Abidin ya. Kemudian juga di Bandung juga ada kan? Di Dayakolot siapa tuh? Muhammad Toha, itu kan banyak Pak. Itu bukan orang-orang tidak beriman, mereka adalah orang-orang beriman. Maka kata Allah, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'ah, jika bertemu kepada kalian musuh, pasbutu. Nah, mereka mengamalkan itu, pasbutu, tegaplah, tegarlah, ya. Wazkurullaha katsira, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Oleh karena itu kemerdekaan kita anugerah dari Allah, atas rahmat Allah, berarti mengisi kemerdekaan dengan kemerdekaan individu kita adalah dengan semakin bertakwa. Jadi refleksi renungan kemerdekaan itu adakan tablik akbar, silahkan gitu kan. Adakan pengajian begitu. Tapi saya tidak mengatakan salah dengan hiburan-hiburan, karena itu bukan memperingati tapi merayakan. Kalau memperingati dengan hal yang positif, Pak. Tapi kalau merayakannya silahkan saja, mau dengan hiburan, main bola, voli kan, itu kan merayakan. Makanya nama itu mungkin tepatnya bukan memperingati 17 Agustus, merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia apa kalau itu. Nah, kalau memperingati itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ya ayat 55, fadzakir, maka berikan peringatan. Buatlah sebuah peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'u lil mu'minin. Ada bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, memperingati kemerdekaan kan dengan upacara, menyampaikan atau pidato kan tentang kebangsaan, tentang bagaimana bangsa kita ke depan. Nah, itu memperingati. Nah, kalau yang kita ini merayakan, itu baru sekadar merayakan. Saya kira itu barangkali, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya semoga menambah wawasan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.